Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, pada pagi hari ini kita memulai belajar dalam pertemuan yang pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar Rasulullah Idolaku, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum kita memulai pelajaran, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tiga, menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang keempat, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Coba anak-anak perhatikan kisah Nabi Ilyas alaihissalam berikut ini. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel disebut kaum Punicia. Kaum Punicia adalah kaum yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam selalu memperingatkan kaumnya. Namun kaum Nabi Ilyas tetap durhaka, menentang, bahkan kaum Nabi Ilyas membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran-kejaran orang kafir, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua. Dan Nabi Ilyas bersembunyi itu selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Punicia, yaitu azabnya berupa kekeringan. Kaum Punicia dilanda kekeringan selama 3 tahun. Banyak hewan dan tumbuhan yang mati. Mereka semua kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah bencana itu terjadi, akhirnya kaum Nabi Ilyas tersadar dan mereka segera mencari Nabi Ilyas untuk meminta maaf dan meminta Nabi Ilyas untuk mendoakan supaya azab itu berakhir. Kaum Punicia berjanji akan bertaubat dan mengikuti semua ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya turunlah hujan sehingga tanah mereka kembali subur. Tapi ketaatan mereka tak bertahan lama. Kaum Punicia kembali durhaka dan meninggalkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya Allah menurunkan azab yang lebih dahsyat kepada kaum Punicia, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat yang mengakibatkan
kaum Phoenicia mati bergelimpangan. Hanya tersisa Nabi Ilyas dan kaumnya yang taat kepada Nabi Ilyas serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas yaitu satu, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak berhenti mengajak kepada kebaikan. Dua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, maka Allah akan menurunkan malapetaka dan siksaan yang sangat pedih. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang Rasulullah idolaku, yaitu tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Bu Guru akhiri sampai di sini. Akhirul, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.